Teman-teman, beberapa bulan terakhir ini, para pelaku pasar modal di Indonesia itu sudah diterpa berbagai hal negatif ya. Mulai dari asing yang terus keluar karena turun kasta menjadi underweight, kedua rupiah yang terus melemah, dan ketiga kebijakan FCA yang membuat saham brand gagal masuk FTSE. Nah, kalau kita perhatikan IHSG kita dari all time high-nya sudah koreksi cukup dalam bukan? Tapi teman-teman jangan khawatir, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan titik terang nih. Di video hari ini saya akan sharing 3 hal penting yang dimana akan membuat kita segera cuan di dalam bursa. Yang sudah siap cuan, pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi poin pertama yang bisa membuat IHSG kita kembali bergairah, yaitu adalah pasar kripto sekarang sedang kebakaran. Kalau teman-teman perhatikan, pada saat video ini dibuat, Bitcoin sudah turun 20% lebih di 1 bulan terakhir. Begitu juga dengan Ethereum, 20% lebih. Nah tetapi di Indonesia kan banyak juga tuh yang suka beli koin-koin micin. Itu koreksinya sudah jauh lebih besar. Seperti Dogecoin, ataupun Shiba Inu, atau bahkan Pepcoin, itu juga sudah rontok semua. Nah, ini akan secara tidak langsung bikin market IHSG kita bisa kembali bergairah. Kenapa? Karena dalam beberapa bulan terakhir ini banyak retail itu yang sedang berfokus di dalam kripto. Karena IHSG-nya agak suram, lalu kripto banyak yang naik. Akhirnya transaksi di kripto memang terbukti bertambah. Tapi sekarang terjadi koreksi yang cukup masif dan bisa saja ini menjadi permulaan koreksi. Kita nggak tahu nih Bitcoin akan turun sampai ke berapa. Dan kalau terus-terusan terjadi, maka nanti akan pindah lagi nih teman-teman. Retail yang tadi keluar dari bursa ke dalam kripto, sekarang kripto kalau kebakaran, mereka akan kembali ke dalam bursa. Dan kalau itu terjadi, maka IHSG kita sudah akan siap-siap rally kembali. Karena memang teman-teman harus tahu, beberapa bulan terakhir ini IHSG itu cukup sepi ya, transaksi agak kecil karena banyak retail yang sudah beralih ke dalam kripto. Nah buat teman-teman yang aktif trading di dalam kripto, boleh sharing nih, gimana nasib kripto sekarang? Apakah kondisinya justru harus semakin ditambah, atau teman-teman sudah out dan sudah siap masuk ke dalam saham? Oke, kita lanjut teman-teman, masuk poin yang kedua, yaitu adalah suku bunga akan turun di semester kedua ini. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu bahwa suku bunga sebentar lagi akan turun ya. The Fed juga sudah informasikan atau memberi sinyal di semester kedua ini akan terjadi penurunan suku bunga minimal 1 kali. Jadi kalau nanti pada saat The Fed menurunkan suku bunga pada pertama kalinya, itu rupiah kita secara jangka pendek akan menguat. Kalau pada saat video ini dibuat, rupiah aja sudah terlihat ada perbaikan ya tanpa ada pergerakan suku bunga. Tetapi nanti kalau pada saat The Fed mulai turunin suku bunga, BI kan tidak akan mendahului The Fed. Artinya apa? Pada saat pertama The Fed menurunkan suku bunga, rupiah akan terjadi penguatan dan di situ blue chip secara jangka pendek akan mendapatkan sentimen baik. Dan IHSG akan mulai diangkut kembali jika rupiah kembali menguat. Jadi buat teman-teman yang aktif trading di dalam pasar modal, sebentar lagi uang di money market ini akan masuk di semester kedua ini. Dan kelihatannya itu bisa di kuartal keempat. Jadi teman-teman sudah bisa mulai analisa saham dari sekarang. Dan teman-teman kita akan lanjut masuk ke poin yang ketiga ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa pendaftaran grup premium EJ Invest di bulan Juli ini sudah dibuka. Jadi buat teman-teman yang sudah siap nih mau mendapatkan cuan di dalam market, bisa pastikan daftar di grup Premium EJ Invest. Saya cantumkan linknya di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah cukup lama ya idle di dalam saham dan kepingin kembali aktif, silakan daftar di link di bawah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Poin yang ketiga, yaitu adalah saham blue chip yang ada di IHSG masih banyak yang murah. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan big banks terutamanya di dalam IHSG, itu ada beberapa yang masih sangat murah. Dan kondisi ini sangat retail friendly. Artinya apa? Jika teman-teman seorang retail yang sama sekali nggak berpengalaman, teman-teman itu layaknya masuk ke dalam blue chip terlebih dahulu. Contoh seperti BRI atau BNI atau Bank Mandiri. Ini adalah saham blue chip yang tergolong masih murah.
khususnya BRI. Dan kalau buat para penonton yang sering menonton video Edge Invest, pasti sudah mendapatkan cuan juga ya dari menonton video BRI beberapa minggu lalu yang baru saya post, di mana banyak sekali orang di luar sana ketakutan dengan BRI, tapi saya memberikan analisa yang sangat detail kenapa tidak perlu teman-teman khawatir di saham BRI ini. Dan bagi teman-teman yang kepingin lihat cara Edge Invest menganalisa, teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Kalau banyak saham blue chip yang masih murah, nah di sini menjadi sebuah peluang buat para retail yang baru kepingin mulai trading saham ataupun mau berinvestasi di saham. Ada banyak opsi nih. Selain Top 4 Banks, beberapa saham blue chip lainnya juga masih sangat reasonable untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, setelah saya sharing ketiga poin ini, pastikan teman-teman itu jangan langsung FOMO dan euforia ya. Tanpa ada money management, HK saham sembarangan karena mikir sudah saatnya beli. Tunggu dulu teman-teman, tetap harus mengatur money management dengan baik. Dan poin yang paling penting ingin saya ingatkan, mau itu teman-teman adalah investor yang sudah veteran atau pemula sekalipun, get ready for the next crash. Nah, saya tidak bilang crash akan terjadi di tahun ini ya, tapi mungkin another 1 or 2 years. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat, sekarang saham di Amerika itu hampir semuanya sudah overvalue. Ya, PE-nya sudah nggak masuk akal. Sampai-sampai perusahaan Berkshire Hathaway, ya punya si Warren Buffett itu sudah mengumpulkan cash sebegitu banyaknya, $100 billion lebih. Dan kalau kita rupiahkan, itu jumlahnya 3.000 triliun teman-teman. Kebayang nggak? Hanya dalam bentuk cash. Kalau biasanya retail ya teman-teman, ada uang sedikit langsung dibeli tuh saham ABC karena nggak tahan lihat cash. Sedangkan Warren Buffett itu mampu melihat cash yang banyak, tapi karena tidak ada kesempatan yang menarik, dia hold the cash. Dan dia juga mempersiapkan diri. Jika saham Amerika bubble-nya pecah, begitu cepat terjun bebas, mereka sudah siap untuk mengumpulkan di bawah. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti saham Amerika sudah crash, itu pasti akan terjadi dampaknya ke IHSG secara jangka pendek. Ya, karena market akan gejolak, fear akan berlebihan, sahamnya akan terjun bebas semua. Dan kalau itu terjadi, teman-teman sudah harus siap serok saham-saham yang ada di IHSG. Mau teman-teman itu pemula atau sudah veteran, ya siap-siap serok semua. Karena teman-teman harus ingat, pada saat tahun 2020 market crash, itu lahir juga begitu banyak retail-retail yang kaya ya, karena mereka serok di bawah, lalu begitu cepatnya market rebound, dan dalam hitungan 1 tahun banyak orang menjadi milioner. Dan siapa tahu teman-teman crash yang selanjutnya bisa memberikan teman-teman cuan yang begitu besar. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang terus perhatikan dan antisipasilah crash tersebut. Karena di luar sana juga sudah mulai mengantisipasi. Apakah akan terjadi di tahun depan? Tidak ada yang tahu. Tapi saya sudah mempersiapkan kalau sampai crash itu terjadi, sudah siap untuk serok IHSG sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, saya ingin sharing salah satu saham yang dipilih oleh Edge Invest ya, supaya teman-teman tahu kira-kira saham seperti apa sih yang dibeli dengan grup Edge Invest. Yang bisa saya share di video hari ini adalah saham KBLI. Nah, salah satu saham ini kalau teman-teman lihat saya sudah borong dengan jumlah sekian lot ya, dengan average price seperti ini. Dan teman-teman harus tahu kenapa KBLI ini masih tetap akan menarik. Jika teman-teman lihat dari average price saya dengan harga KBLI di market sekarang, profitnya teman-teman sudah bisa hitung sendiri ya. Dan kelihatannya menurut saya KBLI bisa saja makin naik. Dan ingat, ini bukan ajakan jual atau beli loh ya. Karena saya masih ada barangnya di harga segitu. Artinya di harga sekarang saya sudah bisa TP. Jadi kalau teman-teman lihat video ini, jangan sampai FOMO lalu hajar sahamnya tanpa dianalisa lebih detail kembali. Ingat, saya tidak mengajak teman-teman untuk beli KBLI sekarang. Tapi saya ingin sharing bahwa di Edge Invest, berbagai saham yang kita analisa, saya akan berikan terbaik untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, sebagai penutup saya akan memberikan update sedikit tentang BBRI ya. Karena pada saat video ini dibuat, BRI sudah naik sampai 4.800-an. Jadi cukup jauh ya selisihnya dibanding video beberapa minggu lalu yang dibuat oleh Edge Invest. Nah, jadi teman-teman, apakah BBRI ini masih layak untuk dibeli? Kalau teman-teman masih bisa mendapatkan harga di bawah 4.500, silakan untuk serok. Tapi kalau memang tidak dapat ya teman-teman, mau nyicil lagi, boleh saja. Tetap harus analisa. Karena secara fundamental, teman-teman harus pahami dulu, tidak ada masalah di BBRI. Penurunan harga saham BBRI
mostly atau kebanyakan dampaknya karena asing yang berjualan dengan begitu besarnya. Nanti kalau asing sudah berhenti jualan, ya BRI tidak akan terus-terusan longsor karena dana lokal akan mulai serok saham yang satu ini. Nah, tapi kalau teman-teman yang nonton video ini belum punya barang sama sekali lalu FOMO, ya hati-hati karena 4008 itu sudah naik cukup besar dari low-nya ya, yaitu di kisaran 4100. Cukup jauh kan teman-teman, jadi teman-teman sebaiknya tunggu retrace baru teman-teman mulai cicil kembali. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke para pelaku pasar modal lainnya karena mereka membutuhkan info-info seperti ini bahwa sebentar lagi market akan menjadi bergairah dalam 3-6 bulan ke depan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.